Baik, masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Oke, kita belajar tentang apa? Oke, teks biografi itu tentang apa? Ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kalau kemarin kita mempelajari tentang tokoh, nah sekarang kita akan mempelajari tentang teks cerpen. Baik, tadi yang tidak masuk cuma satu. Semoga teman kalian cepat sembuh. Ya, agar bisa bergabung lagi dengan kita belajar di sini ya. Aura Maharani dari kelas 11 IPS 2. Saya siap mendukung Pak Fadli dalam uji kinerja di hari ini Selasa 13 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nur Fadli Aswadiki. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Darjat kategori 2 tahun 2022 di Universitas PGRI Adi Buana, Surabaya. Hari ini Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di unit tempat saya mengajar, yakni di SMA Negeri 2 Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Aduh, kurang semangat lagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, semada. 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 Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu. Minta tolong siapa biasanya? Femi. Ya, silakan Fem. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Agis. Ahmad Baidlawi. Ahmad Faisal. Albertus. Avita. Ada Pak. Berlian. Cantika. Cindy. Dinda. Erika. Galang. Oke. Lydia. Nur Ahmad. Nur Karimah. Baik. Tadi yang tidak masuk cuma satu. Semoga teman kalian cepat sembuh. Oke, ya, agar bisa bergabung lagi dengan kita belajar di sini ya. Baik, masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Oke, kita belajar tentang apa? Oke, teks biografi itu tentang apa? Menceritakan tentang tokoh. Ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kalau kemarin kita mempelajari tentang tokoh, nah sekarang kita akan mempelajari tentang teks. Baik, ketika saya mengatakan teks cerpen, ada yang tahu tidak apa itu teks cerpen? Ya, silakan. Cerita pendek. Oke, tepuk tangan dulu buat temannya. Benar. Ada lagi? Ya, silakan. Bersifat fiksi. Pintar. Tepuk tangan dulu buat temannya. Satu lagi. Tentang teks cerpen. Apa sih sebenarnya teks cerpen? Pernah tahu kalian? Pernah. Kapan? Atau cerpen seperti apa yang pernah kalian baca? Ya, kalian pernah baca cerpen? Ya. Cerpen apa yang kalian baca? Kasih judulnya. Sepertinya masih banyak yang belum memahami atau mengerti cerpen seperti apa. Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan kompetensi dasar dan kompetensi inti hingga ketujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Mari lihat di monitor. Pada hari ini kita akan mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerpen. Oke, yang dibaca. Kemudian di situ indikatornya memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen. Yang kedua, menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam teks cerpen. Oke, yang kedua, siswa mampu menemukan. Tadi memahami, sekarang menemukan. Oke, yang ketiga, siswa mampu menentukan. Jelas? Ada pertanyaan tentang tujuan kita pada pembelajaran hari ini? Tidak ada? Baik. Kalau tadi masih bingung tentang cerpen seperti apa, dari beberapa jawaban teman kalian itu sudah benar. Mari kita cek terlebih dahulu. Pengertian cerpen. Cerita pendek adalah cerita fiksi menurut wujud fisiknya berbentuk cerita pendek. Oke, saya ulangi. Cerita pendek adalah cerita fiksi yang menurut wujud fisiknya berbentuk cerita pendek. Jelas? Jelas. Oke. Kira-kira ada berapa unsur? Kalau masih ingat kalian? Ada 2. Oke. Ya. Unsurnya ada berapa? 2. Yang pertama? Intrinsik. Yang kedua? Ekstrinsik. Ada yang masih ingat apa itu intrinsik? Unsur yang bagaimana? Ada intrinsik, ada ekstrinsik. Kalau intrinsik, in. Satunya X. Kalau in berarti?
Dari dalam, unsur-unsur yang dari dalam apa saja? Tema, tokoh, alur, latar, amanat, sudut pandang. Oke, gaya bahasa. Kita simpan dulu. Nanti kita sesuaikan di sini ya. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut, intrinsik itu isinya ada apa saja sih? Yuk kita cek terlebih dahulu. Kita lihat dulu ada apa saja. Nah, ada tema, judul, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Kita mulai dari yang pertama. Tema. Tema dengan judul sama atau tidak? Berbeda. Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Tema dengan judul. Ya. Kalau tema itu gambaran besarnya, Pak. Oke. Judul itu lebih spesifiknya lagi. Ya, benar. Tepuk tangan dulu buat temannya. Beri saya contoh. Tema seperti apa, judulnya seperti apa? Silakan. Baik, kalau temanya tentang sekolah, judulnya kira-kira akan menjadi seperti apa? SMA 2. Apa lagi? Seorang murid SMA 2, benar. Ada lagi? Sekolah di Wiyata. Ada lagi? Ya, itu benar. Kalau temanya tentang Situbondo, kira-kira judulnya akan menjadi seperti apa? Kesenian Situbondo. Kota Santri. Ini membicarakan tentang cerita pendek yang tadi sudah disebutkan oleh temannya dan kita sudah bahas bahwa cerpen ini bersifat fiksi. Kalau temanya Situbondo, judulnya berarti bisa jadi Dermaga Patah Hati. Mutiara yang Terpendam. Loh, kok iya dong, karena kan savana. Itu kan banyak sekali tempat wisata kita itu. Sumber daya alam kita yang banyak sekali gitu, tapi belum dikelola dengan baik. Belum dieksplor dengan baik. Nah, kalau tokoh, orangnya, penokohan, sifatnya. Oke, kalau baik, protagonis. Kalau jahat, antagonis. Satunya lagi? Apa tritagonis? Ya, acungkan tangan. Netral, oke. Penengah. Alur. Ada 3. Ya. Ya, maju, mundur, sama campuran. Bukan maju mundur. Jadi kedatangannya yang tak kunjung pulang. Sedih, haru, atau ketika aku melihat sosok bayangannya, atau ketika aku melihat ujung hidungnya datang menghampiriku tiba-tiba ketika ingin kusapa dia dengan panggilan sayang, tapi belum sempat kuucapkan, tiba-tiba ada seorang anak memanggilnya, Papa. Aku sedang ke sekolah. Sudut pandang orang ke? Pertama, benar. Jangan ragu. Oke, dia sedang pergi ke sekolah. 3. Saya kasih contoh. Kalau di sini tokoh utamanya, saya pergi ke sekolah. Sudut pandang orang kedua. Berarti orang yang menceritakan dengan tokoh utamanya, ini sama-sama ada di dalam cerita. Jadi bahasanya, kami pergi ke sekolah. Bingung sampai di sini? Ya, biasanya yang diajarkan 2 ya? 1 sama 3. 2 ini yang jarang. Tetapi memang dalam soal nanti yang kebanyakan muncul adalah sudut pandang orang yang pertama ataupun yang ketiga. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke, terakhir. Amanat. Pesan yang ingin disampaikan. Oke. Jelas sampai di sini? Jelas. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya. Kita masuk ke ciri-ciri cerpen. Di situ yang pertama, jumlah kata tidak lebih dari 10.000. Kemudian yang kedua, memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat.
lebih pendek daripada novel. Kemudian yang ketiga di situ, isi cerita menggambarkan kehidupan sehari-hari. Kira-kira kalau namanya cerita menggambarkan atau representasi dari kehidupan sehari-hari, contohnya seperti apa? Ya. Bermain di sore hari boleh. Atau tentang kejadian apa saja yang pernah terjadi atau sangat berkesan di kehidupan kalian. Contohnya seperti apa? Kejadian yang pernah atau yang sangat berkesan sekali dalam hidup kalian. Oke, permainan bola di waktu kecil pas sore hari. Ada lagi? Semisal, Pak, saya pernah jatuh, Pak. Besoknya saya jatuh lagi, Pak. Nggak cukup di sana, Pak. Ini sudah ke-7 kalinya saya jatuh. Bisa. Atau cerita seperti apa sih sebenarnya yang sangat berkesan? Semisal ketika ulang tahun kalian. Ulang tahun? Atau ketika pas rapotan. Yang lainnya orang tuanya datang semua. Yang datang malah adik saya. Atau apa gitu. Kira-kira seperti apa? Atau cerita apa yang sangat berkesan dalam hidup kalian? Ya. Pernah dapat ranking 1 2 tahun berturut-turut. Oke, tepuk tangan dulu buat temannya. Inilah dia nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam teks cerita pendek atau cerpen. Ada 7 yang pertama, ada nilai budaya, ada nilai sosial, kemudian agama, etika, estetika, moral, sama politik. Etika dengan estetika sama atau berbeda? Berbeda. Kalau etika? Perilaku, adab. Tapi kalau di estetika? Keindahan. Oke, jelas? Oke. Baik. Sekarang kalian membentuk kelompok. Karena total siswanya ada 32, berarti dibagi menjadi 6 kelompok. Satu kelompok berisikan berapa siswa? Ada 5 atau 6. Silahkan dibentuk. Bebas, kalian sendiri yang menentukan kelompoknya. Bangkunya disatukan. Disatukan biar kumpul satu kelompok. Yo, silakan tuh, yuk. Jangan. Ini terlalu banyak, balik. Baik, Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Setelah ini saya akan memutarkan sebuah cerpen yang sudah dijadikan film pendek. Kalian secara berkelompok kemudian akan mengerjakan tugas dari LKPD yang akan saya bagikan. Oke, apa LKPD? Kerja peserta didik. Oke. Video itu akan saya putarkan 2 kali. Oke, ingat, video tersebut akan saya putarkan 2 kali, tetapi secara bertahap saya putarkan, kemudian saya kasih waktu kalian untuk mengerjakan 10 menit. Kemudian akan saya putarkan lagi video keduanya, kemudian kalian mengerjakan lagi 10 menit. Setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jelas? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan dari masing-masing kelompok. Iya, silakan LKPD-nya. Baik, sudah siap? Halo? Sudah siap? Saya putarkan video pertamanya, oke? Selamat menyaksikan.
Perhatikan baik-baik, dibaca tugasnya. Ya, oke, tepuk tangan dulu lah. Iya, perlu diketahui bahwa yang buat naskahnya, ceritanya itu siswa. Tokohnya juga siswa. Salah satunya nih, teman kalian. Tepuk tangan dulu nih. Ada ini lagi nih. Iya, ini juga. Ada 3 pemerannya di kelas kalian. Kalian ini harus bangga ya. Oh 4, ada ini lagi nih. Luar biasa sekali gitu. Dan hasilnya juga sangat bagus sekali dan sangat memuaskan. Ini membuktikan bahwa sebenarnya kalian ini bisa gitu. Hanya saja memang butuh diberikan kesempatan atau kalian mau bergerak, itu saja. Oke? Untuk selanjutnya silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Saya kasih waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang.
masuk ke sesi presentasi di mana kalian secara bergantian akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan bagi kelompok yang siap untuk presentasi pertama kali. Iya, silakan. Tepuk tangan dulu buat kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Erika Aura Maharani. Saya Brilian. Saya akan membacakan jawaban dari hasil kelompok kami. 3. Analisislah unsur intrinsik dari video tersebut. Tema perjuangan siswa, tokoh Ramzi, Deril, Abdul, tim sutradara Pak Fajri. Penokohan Ramzi antagonis, Deril antagonis, Abdul tirtagonis, Farel protagonis. Nada tempat sekolah, lapangan basket, kafe rumah Ramzi. Suasana tegang, waktu siang hari, sore hari. Alur maju, alamat jangan apatis. Mungkin hanya itu, ada yang mau bertanya? Baik, tepuk tangan dulu untuk hasil dari presentasi kelompok pertama. Luar biasa sekali. Silakan bagi kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan, saran atau masukan atau pertanyaan. Silakan. Ya. Dalam video saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nilai yang terkandung di video tersebut adalah kerjasama dan kekompakan dalam tim. Iya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ditutup. Ya, ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, bagi kelompok selanjutnya yang siap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, silakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, pertanyaan yang pertama. Analisis unsur intrinsik dari video tersebut. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Silakan bagi kelompok yang lain yang ingin memberikan tanggapan. Ya, silakan. Oke, yang pertama mengenai tema. Temanya itu adalah Paskibra. Baik, untuk kelompok selanjutnya yang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, silakan. Ya. Maju, silakan. Oke, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami di sini mempresentasikan hasil kelompok kami tentang analisis nilai-nilai yang tergabung dalam video cerpen yang tadi ditayangkan. Baik. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Sekarang LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Iya. Terima kasih. Baik. Agar lebih jelas jawabannya seperti apa sih yang benar, maka mari kita bahas bersama. Baik, sudah saya siapkan alat peraganya, jadi silakan mari kita isi bersama untuk mengetahui jawaban sebenarnya dari pertanyaan di LKPD tadi. Silakan, bagi yang bisa menjawab silakan. Ya, bebas. Silakan, ada lagi? Ya, bebas. Kalian ingin menjawab yang mana? Bebas. Ya. Baik, terima kasih.
kasih bagi yang sudah mengisi. Tepuk tangan dulu buat teman-temannya yang sudah mengisi. Jadi unsur intrinsiknya benar ya. Tadi tokohnya di situ ada Ramzi, ada Deril, ada Caca, ada Abdul, ada Pembina. Kemudian ada Farel, satu lagi. Oke, alurnya campuran benar. Kemudian sudut pandangnya orang pertama. Ingat tadi di awal film di situ tertulis bahwa saya adalah Ramzi. Berarti itu sudut pandang orang pertama. Oke, di situ. Kemudian nilai-nilai kehidupan di sini ya. Oke, nilai moralnya melatih kedisiplinan. Oke, bolehlah. Kemudian nilai agamanya disiplin dalam beribadah. Ada? Oke, nah, tepat waktu mungkin iya. Nilai budaya keberagaman menjadi kesatuan. Boleh memang ya, karena memang kalian sendiri ini kan beragam sekarang. Oke, sosial, saling menghargai dan semacamnya. Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Baik, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita simpulkan terlebih dahulu apa saja yang kita pelajari pada hari ini. Kita mempelajari apa saja? Pertama, tentang pengertian cerpen. Kedua, unsur-unsur. Unsur-unsurnya ada berapa? 2. Yang pertama, intrinsik. Yang kedua, ekstrinsik. Kemudian kalau intrinsik yang pertama, tema. 2, judul. Terus penokohan. Terus alur, latar, sudut pandang, amanat. Kemudian ada nilai-nilai juga di situ. Ada berapa nilai-nilainya? 7. 1, moral, agama, budaya, sosial, etika, estetika, politik. Oke. Baik, untuk refleksi pembelajaran kita pada hari ini, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Saro. Media pembelajarannya bagaimana? Oke, baik. Ingat, setelah ini pertemuan kita, berikutnya kita akan belajar untuk menulis cerpen. Karena pada hari ini kita sudah menganalisis nilai-nilai yang ada dalam cerpen. Pertemuan berikutnya kita akan menulis cerpen. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, karena tadi diawali dengan doa, berarti kita juga harus menutupnya dengan doa. Oke, kepada ketua kelas, silakan. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih saya ucapkan. Kita sampai di penghujung pembelajaran. Saya mohon maaf jika ada perkataan maupun sikap saya yang salah atau keliru. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uji kerja PPD Jakjak kategori 2 tahun 2022. Pak Fajri. Thank you.